Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kita mau datang kepada Tuhan lewat setiap doa dan permohonan kita. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-56, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ayatnya yang ke-9, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dalam Mazmur 56 ini kita dapat melihat di mana dengan iman Daud menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah. Sekalipun pada saat itu ia sudah terjerumus ke dalam tangan orang-orang Filistin karena akibat dari ketakutannya. Dan ini terjadi ketika mereka menangkap dia di Gat. Pada saat itu dia melarikan diri ke sana karena takut kepada Saul yang akan membunuhnya. Dan dia lupa pada perselisihannya dengan orang-orang Filistin karena telah membunuh Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dan orang-orang Filistin itu pun memperkarakan hal ini terhadap Raja Daud pada saat itu. Nah, kita akan belajar dari kisah Raja Daud. Di sini Daud mencurahkan setiap keluhan tentang musuh-musuhnya kepada Tuhan. Dia berkata dalam ayat yang ke-4, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini terkadang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita merasa takut, kita merasa khawatir akan hari-hari yang akan datang, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, dan hal-hal yang mungkin menjadi masa depan kita atau pekerjaan kita atau bisnis kita. Nah, hal-hal itu seringkali membuat kehidupan kita merasa takut dan khawatir untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita lakukan selain kita khawatir. Mengapa seringkali kita khawatir? Di sini tanpa kita sadari seringkali kita merasakan atau mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena kita seringkali hanya suka menghitung-hitung masalah dan kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal ada sesuatu hal yang lebih penting dari apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang lebih penting dari itu yang harus kita pikirkan, yaitu kasih Tuhan. Nah, kita harus memikirkan kasih Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu adalah anugerah Tuhan, adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh melakukan setiap aktivitas kita dengan baik, setiap pekerjaan dan mungkin usaha, bisnis kita, ataupun anak-anak muda yang masih kuliah, sekolah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan sampai pada hari ini. Nah, dan sebab itu kita harus memikirkan kasih Tuhan. Kita harus berfokus kepada apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu kasih-Nya yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan, "Siapakah yang di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan swasta saja pada jalan hidupnya?" Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, "Siapakah dari antara kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit?" Nah, dengan kata lain, ketika kita hanya fokus kepada kekhawatiran atau ketakutan dalam setiap kehidupan kita tidak akan menerima apa-apa atau tidak akan menerima jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, memohon, menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, di situ ada jalan keluar dan kita akan menerima sesuatu hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, mungkin saat-saat ini kita berada dalam hal yang atau posisi yang demikian, kita merasa takut dan merasa khawatir akan masa depan yang akan kita hadapi. Nah, di sini jangan terus kita berfokus kepada hal-hal yang demikian, karena kita akan semakin kecewa, kita akan semakin merasa takut dan terpuruk akan keadaan yang terjadi saat-saat ini. Tetapi marilah kita tetap datang kepada Tuhan, marilah kita berserah kepada Tuhan, kita membangun setiap hubungan kita kepada Tuhan, dan kita berkata seperti Raja Daud, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan." Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, di situ ada jalan keluar dan Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita
untuk menjalani setiap kehidupan kita dan menjalani apa yang akan kita lakukan ke depan, dan semuanya akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, amin kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau telah menolong setiap peristirahatan kami, dan di pagi hari ini Kau boleh membangunkan setiap kehidupan kami dengan tubuh yang sehat dan berkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengarkan, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami untuk menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan di pagi hari ini akan memulai setiap aktivitas mereka, akan bekerja, melakukan setiap usaha mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga, Engkau yang menolong. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu yang pada saat-saat ini berada dalam keadaan lemah, berada dalam keadaan sakit. Mari Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang menguatkan setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami yakin dan percaya kesembuhan, kekuatan yang berasal daripada-Mu, Engkau telah kerjakan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.